Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa selaku koas dari FK Untar yang sedang mengikuti kepanitiaan ilmu forensik di UGM. Video yang akan saya tampilkan berikut ini merupakan salah satu tugas untuk menyelesaikan kepanitiaan ini. Dan video kali ini bertemakan penilaian langsung pemeriksaan forensik, khususnya forensik klinis. Apa yang dimaksud dengan forensik klinis itu? Itu adalah salah satu cabang kedokteran forensik di mana serangkaian prosedur medis dilakukan pada korban hidup. Forensik klinis ini penting untuk memperoleh bukti-bukti dari korban yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan hukum. Kita juga memerlukan adanya surat permintaan visum, berita acara pemeriksaan yang sudah terisi lengkap, beserta lampiran inform consent untuk melakukan pemeriksaan forensik klinis. Nah, bagaimana saja prosedur pemeriksaannya? Untuk inform consent, sebelum pemeriksaan apapun, dokter harus meminta inform consent dulu dari korban ataupun keluarga korban dan jelaskan bahwa kita harus memeriksa seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, mengambil foto dari bagian tubuh korban untuk dijadikan barang bukti, mengambil sampel untuk pemeriksaan lab seperti darah atau urin, dan di pemeriksaan forensik klinis harus dihadirkan setidaknya 2 saksi. Jadi dokter tidak bekerja sendirian dengan korban. Saksi pertama adalah staf rumah sakit, bisa koas ataupun perawat, dan saksi kedua adalah keluarga korban atau polisi. Namun, orang yang menjelaskan mengenai prosedur dan meminta inform consent haruslah dokter sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh perawat ataupun staf medis lainnya. Inform consent juga hanya boleh diberikan oleh korban yang bersangkutan apabila korban tersebut berkompeten. Misalnya jika dia anak-anak, inform consent-nya dapat diminta dari keluarga korban. Informasi yang harus disampaikan pada permintaan inform consent juga yaitu tujuan dari pemeriksaan, metode pemeriksaan, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan, efek samping dari pemeriksaan tersebut, lalu prognosis dari terapi tertentu. Nah, lalu kita juga perlu menyiapkan APD untuk kepentingan kita sendiri, seperti misalnya APD level 2 yaitu head cap, double masker yaitu KN95, dan masker bedah, handscoon yang double yaitu cotton gloves dan latex gloves, lalu face shield jika memang diperlukan. Lalu jangan lupa menyiapkan alat-alat untuk pemeriksaan, alat-alat fotografi dan alat-alat pengukuran. Lalu kita juga harus berdoa sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan ini kita juga perlu melakukan anamnesis dengan pasien, keluarga, dan penyidik. Pada pasien dan keluarga, kita harus tanya identitas, sesuaikan dengan kartu identitas. Lalu kita juga perlu tanya kronologi kasusnya seperti apa, baik kapan, di mana, dan bagaimana, dan apakah korban mengenali pelaku, dan jika iya, minta korban untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pelaku, seperti berapa orang, dan apakah pelaku sedang di bawah pengaruh obat-obatan ataupun alkohol. Lalu apakah pelaku memiliki senjata, dan apakah dia memakai senjata itu, dan seperti apa senjatanya. Dan apakah korban diberikan racun, obat-obatan, atau alkohol. Lalu riwayat penyakit yang mungkin sebelumnya diderita oleh korban, seperti misalnya riwayat gangguan perdarahan, hipertensi, diabetes mellitus, stroke, ataupun asma. Lalu pertanyaan yang harus kita tujukan ke penyidik yaitu konfirmasi identitas, konfirmasi kronologis, bagaimana posisi dan keadaan pasien setelah kejadian, apakah pertolongan pertama yang diberikan sebelum ke rumah sakit. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik pasien atau korban. Tentunya kita harus melihat apakah tanda-tanda vitalnya baik. Tanda-tanda vital itu sendiri meliputi tekanan darah, suhu nadi, dan pernafasan. Asumsi jika pasien masuk lewat IGD, maka kita juga harus melihat derajat emergency lewat kesadaran dan airway, breathing, circulation, dan disability. Lalu kita lakukan pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki, dan apabila pasien sudah stabil, kita dokumentasi juga properti seperti setelan baju, sepatu, celana dalam, ataupun bra pada perempuan, lalu kita deskripsikan. Lalu kita lihat apakah ada luka. Lalu kita nilai seberapa banyak jumlahnya, di mana letaknya, bentuk, ukuran, dasar, apakah ada perdarahan yang aktif atau tidak, batasnya tegas atau tidak, ada pembekakan atau tidak, dan menilai daerah di sekitar luka. Dan juga kita harus lihat lukanya bersih atau kotor. Lalu kita lihat apakah ada keterbatasan pada ruang geraknya. Lalu kita juga harus menilai apakah ada fraktur ataupun dislokasi. Jika ada fraktur, kita harus lihat apakah frakturnya terbuka atau tertutup.
Lalu kita juga lakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kasus klinis pasien. Lalu kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan kasus klinis pasien, seperti misalnya X-ray, CT scan, pemeriksaan serologi dan urin, toksikologi, spesimen yang terdapat di daerah lesi yang kemudian jangan lupa dilabeli. Lalu kita tuliskan diagnosis klinisnya seperti apa, baru kemudian kita bisa membuat surat visum et repertum dan diberikan kepada penyidik untuk proses kepentingan pengadilan. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh kasus. Pada contoh kali ini, dikatakan ada seorang pemuda berusia 18 tahun dan dia dibawa ke IGD oleh polisi. Polisi berkata bahwa pemuda ini menabrak posko mereka ketika mereka sedang jaga malam pada pukul 2 pagi hari. Lalu kita lakukan pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien ini. Seperti kita lihat dulu keadaan umumnya seperti apa, apakah dia sadar atau tidak, dapat diajak bicara atau tidak, bisa kita nilai juga GCS-nya berapa. Lalu kita TTV seperti biasa, kita lihat persarafannya apakah masih bagus atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada luka atau tidak. Dari penilaiannya, misalkan pada korban ini lukanya terdapat di lutut kanan, seperti pada boneka kayu ini yang akan menjadi pria ini, menjadi pemuda 18 tahun ini. Misalkan lukanya terdapat di lutut kanan. Nah, luka yang kita lihat berupa luka lecet geser. Pada luka lecet geser, nah kita bisa melihat bagaimana dasar lukanya, apakah masih kulit atau sudah ke otot. Lalu kita ukur lukanya seperti apa. Kita juga bisa pertama-tama irigasi dulu lukanya dengan NaCl, lalu kita bersihkan dengan betadine. Lalu setelah itu mungkin akan lebih jelas untuk melihat dasar luka seperti apa. Lalu kita cek juga pergerakannya apakah masih baik atau tidak, apakah ada krepitasi atau tidak. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray genu bilateral untuk melihat apakah kedua lutut ini mengalami kelainan. Lalu jika ada dugaan pemuda ini dalam pengaruh alkohol, kita bisa lakukan pemeriksaan mikrodifusi Conway untuk melihat kadar alkoholnya sebanyak apa, seperti itu. Lalu dari situ kita bisa melihat hasil alkoholnya dan kita bisa tarik kesimpulan seberapa banyak alkohol yang dia konsumsi. Lalu kita bisa membuat visum et repertumnya. Dari pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan, dari sekian banyak anamnesis yang telah kita lakukan kepada polisi yang membawa pasien tersebut, lalu setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita bisa menarik kesimpulan penyebabnya pasien ini atau pemuda ini menabrak posko polisi. Nah, lalu kita bisa buat surat visum et repertumnya dan kita berikan kepada penyidik untuk proses kepentingan pengadilan selanjutnya. Berikut contoh yang bisa saya berikan, dan sekiranya itu menjadi penutup dari video ini. Terima kasih dan sekian.